Pertanyaan saya sebelumnya adalah, PKB sudah berjasa untuk koalisi pendukung Jokowi JK. Apa yang PKB harapkan dari pemerintah mendatang? Caimin. PKB mewarisi berbagai cita-cita, gagasan, dan pemikiran Nahdliyin, pesantren, dan berbagai golongan. Dan itu terumuskan dalam berbagai paket-paket program kebijakan yang memang harus diperjuangkan baik di legislatif maupun eksekutif. DPR PKB nanti wajib hukumnya menjalankan apa yang kita sebut dalam Green Book, buku panduan tentang bagaimana pemerintahan yang akan datang di eksekutif maupun legislatif. Termasuk di pemerintahan Pak Jokowi, kita tidak punya ambisi posisi apa, tapi yang penting misi ini jalan, dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu besok selain Pak Jokowi memberikan pengarahan sebagai presiden terpilih, beliau kita berikan Green Book, buku hijau yang menjadi titipan amanah, yang menjadi modal kampanye Pak Jokowi kemarin, yang bersinergi dengan cita-cita PKB. Oleh karena itu baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, keagamaan akan kita titipkan di sana, sehingga kabinet yang dipimpin Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini bisa kita dorong melaksanakan semua cita-cita Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, dan seluruh konstituen PKB. Kata mendorong ini mengukurnya bagaimana? Kalau ada di kabinet lebih ketahuan, kelihatan bicara program di kementerian. Tapi kalau tidak jelas berada dalam kabinet, bagaimana mengukurnya? Ya tentu mendukung itu bisa di eksekutif, bisa di legislatif. Jabatan menteri itu tentu jabatan yang paling efektif. Jangan pernah berpikir seefektif jabatan eksekutif dibanding yang lain. Legislatif hanya pada posisi pengawasan, kemudian kebijakan. Nah, tentu kita berharap kader-kader PKB yang banyak ini bisa mewarnai di dalamnya. Tetapi kan ini kabinet presidensial yang menjadi kewenangan mutlak Pak Jokowi untuk memilih siapapun yang ada, termasuk dari PKB atau bukan PKB. Tapi kesepakatan kita dengan Pak Jokowi sebelum Pilpres adalah bahwa kebersamaan nomor satu. Kebersamaan mendukung jalannya pemerintahan nomor satu. Soal orang-orang di kabinet adalah orang-orang Pak Jokowi, bukan lagi orang-orang partai ini, partai itu, tapi orang-orang Pak Jokowi yang mendukung keberhasilan pemerintah. Jadi clear nih, Caimin mengatakan tidak dikasih jabatan menteri nggak apa-apa berarti? Ya tentu jabatan menteri menjadi sangat penting buat kita lebih proaktif di dalam menjalankan pemerintahan, bukan berarti tidak apa-apa. Pasti kalau kita bersyukur dan menjadi lebih mudah menyalurkan aspirasi dan cita-cita kita kalau ada menteri dari PKB. Tanpa jabatan, jadi menteri di pemerintahan, tanpa jabatan di partai politik, nggak apa-apa juga? Itu kan pertanyaannya gitu dari ya tentu rumusan itu kita tangkap bahwa siapapun dari kader PDIP, dari kader PKB, dari kader Nasdem, dari kader partai-partai yang menopang di kabinet harus konsentrasi penuh di dalam kabinet yang ada yang dipimpin Pak Jokowi. Persoalan jabatan partai politik ini kan semacam tambahan saja dari kebutuhan itu. Jadi nanti kita sepakat September akan membahas ini, bagaimana agar kader yang dipilih di dalam pemerintahan benar-benar fokus dan konsentrasi. Ketika berbicara bagaimana mendukung pemerintahan mendatang, saya berpikir salah satunya adalah persiapan untuk pembentukan kabinet, atau berbicara menyampaikan program. Kalau hanya dalam bentuk buku nih, mohon maaf, dalam buku ya kalau dibaca, kalau enggak bagaimana? Sementara kan ada posisi namanya rumah transisi sekarang ini. Ya, kita juga memasang orang-orang di rumah transisi yang juga menduduki deputi dan pokja-pokja. Tentu kita juga menitipkan melalui orang-orang kita yang di situ untuk bisa mewarnai blueprint dari pemerintahan transisi dari 20 Oktober pelantikan hingga 3 bulan. Ini targetnya rumah transisi itu kan pelantikan tanggal 20, 3 bulan sudah ready dengan berbagai action, pilot project, pemetaan dan pilihan, misalnya yang konkret, yang langsung. Nah, kita akan menitipkan di situ. Satu lagi yang lagi ramai sekarang nih, saya nggak tahu apakah ini akan dibicarakan di muktamar atau tidak, ketika bicara publik menunggu harga BBM seperti apa. Ya. PKB menyarankan apa untuk pemerintah mendatang? Ya, tentu kita sangat sedih ya, hari ini BBM bersubsidi ini menguras 400 triliun APBN kita,
Dan ibaratnya BBM itu terbakar di jalan-jalan dan kegiatan-kegiatan mesin. Dengan 400 triliun itu, andai saja kita bisa memanage subsidi hingga 200 triliun kita saving untuk jalan raya, bendungan, irigasi, pupuk, atau infrastruktur lain, tentu itu lebih baik. Nah, dengan mengambil 200 triliun itu konsekuensinya harga BBM naik. Nah, ini harus dilakukan kalau memang APBN kita benar-benar terancam. Mohon maaf, tapi banyak warga Nahdliyin berada di desa. Ya. Yang kalau kita bicara tentang pendapatannya, apakah kemudian bisa dibandingkan orang kota juga mungkin tidak. Ya. Mereka ini kan harus dilindungi. Artinya harga BBM bersubsidi, kalau perlu masih ada harus. Ya. Sementara pernyataan tadi adalah mengatakan kalau bisa harga dinaikkan. Itulah yang kita sebut sebagai diperlukannya kompensasi agar masyarakat di pedesaan, warga Nahdliyin ini tidak kena dampaknya. Kalau Pak SBY dulu dengan kami menyebut BLT, bantuan langsung tunai. Nah, kita harus cari formula yang betul-betul dirasakan, misalnya beasiswa diperbanyak misalnya, atau bantuan kebutuhan pokok yang murah, atau beberapa cara yang masih kita teruskan dengan bantuan tunai untuk duafa, janda-janda dan kaum miskin misalnya. Ini juga terus kita hitung. Dan kita berharap kalau terpaksa dinaikkan, ini sepenuhnya karena penyelamatan saja. Baik, sudah jelas apa yang Anda dilakukan. Tapi kita bicara tentang masa depan sekarang. Yang terakhir mungkin ini, kalau sekarang sudah 9%, 5 tahun lagi. Ya, kita bersyukur. Kalau tadi Golkar 14%, 12% gitu kan. Ya, kita bersyukur fondasinya sudah cukup kuat. Kita tinggal merebut kembali Pangsa 99 sekitar 13%. Kemudian Pangsa ini ditambah munculnya generasi baru, generasi muda yang cair, yang mudah diberikan formula tertentu, pemilih yang rasional dan seterusnya. Maka kita optimis pohon besar PKB ini mengakar dan merebut suara-suara yang ada. Dan insya Allah target 15% itu harus dimulai sejak mereka peserta muktamar pulang dari sini. Mengalahkan PDIP? Sebetulnya kita punya target mengalahkan PDIP, tapi ya sungkan lah, namanya teman koalisi. Pak Muhaimin Iskandar, Caimin, Ketua Umum PKB, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih Pak Indi, terima kasih. Kita kembali ke studio bersama Bayu dan Paramin. Terima kasih Diato Priyadi, perbincangannya langsung dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.